Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusifah Isnaini dari kelas 5 NPIC dengan NIM 2241104011112. Jadi di sini saya akan membuat tutorial bagaimana mencari median, modus Q1, D7 dan juga P23. Baik, langkah pertama yang harus kita cari adalah mencari nilai maksimalnya terlebih dahulu. Rumus dari mencari nilai maksimal adalah sama dengan kita ketik max, ini max, klik saja, kemudian blok seluruh data, kemudian enter. Nah, hasilnya 87 ya teman-teman. Kemudian rumus mencari nilai minimal adalah sama dengan ketik min, kemudian blok seluruh data, enter. Nah, kemudian kita akan mencari nilai rentang. Nilai rentangnya adalah sama dengan klik hasil maksimal, kemudian dikurangi hasil minimal tadi 35 ya teman-teman, kita enter. Ya, hasilnya adalah 52. Kemudian K kita tulis saja 1 plus 3,3 log N. Nah, selanjutnya kita akan mencari N. Nilai N rumusnya adalah sama dengan kontak, kemudian kalian blok seluruh data yang ini, oke. Kemudian tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya 176 ya teman-teman. Kemudian kita akan mencari log, rumusnya adalah sama dengan kalian ketik log ya, kemudian kalian klik hasil N yang sudah dicari, enter. Sudah ketemu, hasilnya adalah 2,2, 4 dan seterusnya. Kemudian mencari 3,3 log N. Rumusnya adalah sama dengan 3,3 dikali tanda bintang ini ya, dikalikan hasil log N, kemudian enter. Hasilnya 7, 4,10 sekian. Kemudian rumus mencari 1 plus 3,3 yaitu sama dengan 1 plus hasil dari 3,3 log N yang tadi, kemudian kita enter. Hasilnya 84,10 sekian. Kemudian kita akan mencari panjang kelas, rumusnya adalah sama dengan kita klik hasil rentang, kemudian kita bagi dengan hasil 1 plus 3,3 log N, enter. Nah, sudah ketemu, hasilnya adalah 6,1, jadi panjang kelasnya adalah 6. Kemudian selanjutnya kita akan membuat tabel untuk interval. Kalian klik dulu bagian yang ingin dibuat tabel, nah seperti ini. Kemudian kalian klik di sebelah sini ya teman-teman, yang ini, tanda ini. Nah, ini kalian klik yang all borders. Oke. Selanjutnya kita akan membuat interval ini tabel seperti ini. Caranya seperti ini. Klik yang ini ya teman-teman. Nah, maka hasilnya kan seperti ini. Kemudian kita ketik dulu nomor, kalian tarik saja, hasilnya akan langsung muncul. Nah, kemudian kita akan mencari interval. Sebelumnya kita harus menulis dulu tanda strip seperti ini di sini. Nah, kalau sudah sampai bawah kita langsung hitung saja. Tadi kan nilai minimalnya yaitu 35 kan, kita ketik saja di sini 35. Kemudian panjang kelasnya adalah 6. Jadi 35 nilai minimal ini ditambahkan dengan panjang kelas yaitu 6. Jadi hasilnya adalah 40. Kenapa 40? Karena angka 35-nya ini ikut terhitung ya teman-teman. Jadi maka di bawah ini adalah 41. Kemudian di samping ini 46. Ini adalah 47. Nah, supaya lebih cepat, teman-teman bisa melakukan seperti ini. Blok dulu data interval yang sudah dicari, yang kiri dulu ya teman-teman. Kemudian tarik saja ke bawah, nah akan muncul sendiri. Kemudian yang kanan juga sama. Nah, sudah muncul ya. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi. Rumus mencari frekuensi pertama adalah kita harus blok dulu data tabel frekuensi ini, blok tabel frekuensi ya teman-teman. Nah,
Sudah, kemudian kita tulis rumusnya, yaitu sama dengan frekuensi. Nah, yang ini klik saja, kemudian kalian blok data, kalian klik titik koma, kemudian blok data interval sebelah kanan, lalu kita tutup kurung dulu. Setelah tutup kurung, kalian klik shift, ctrl, dan enter secara bersamaan, maka hasilnya akan muncul otomatis seperti ini ya teman-teman. Sebentar saya rapikan dulu. Nah, selanjutnya kita harus menghitung total dari frekuensi. Rumusnya adalah sama dengan, kalian ketik sum ini, kemudian blok data frekuensi, kemudian enter. Hasilnya adalah 176 ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mencari XI. Mencari XI rumusnya yaitu sama dengan nih, data interval yang paling atas yang pertama, kita buka kurung dulu, kemudian klik data interval yang paling atas, kemudian ditambahkan dengan interval atas yang kanan, kemudian tutup kurung, kita bagi 2, enter. Nah, hasilnya sudah ketemu ya teman-teman, ini 37,5. Kemudian kita tarik saja ke bawah, maka hasilnya akan muncul otomatis ya. Kita beri tab supaya cantik. Nah, kemudian kita lanjut mencari nilai FIXI fiksi. Rumusnya adalah sama dengan hasil dari frekuensi yang paling atas, kita enter, dikalikan dengan hasil XI yang paling atas juga, kemudian kita enter. Kita tarik ya teman-teman. Nah, hasilnya akan muncul sendiri. Kemudian kita totalkan juga sama seperti frekuensi. Rumusnya adalah sama dengan, kalian ketik sum, blok seluruh data fiksi yang sudah dicari ini, kemudian enter. Nah, hasilnya adalah 10.572. Kita buat tabel dulu supaya lebih rapi. Kemudian kita lanjut mencari FK. Rumusnya yang pertama ini mudah sekali ya, kalian ketik saja sama dengan, kemudian klik frekuensi yang paling atas, kemudian kita enter. Nah, lanjut untuk yang baris kedua adalah yang pertama kita klik sama dengan, klik ini hasil FK yang paling atas tadi, lalu dijumlahkan dengan hasil frekuensi lurusan ini yang baris kedua. Nah, ini kemudian enter. Ini sama sampai bawah ya teman-teman, tapi kalau kalian mau cara cepat kalian bisa lakukan seperti ini, tarik seperti data yang tadi sama. Nah, hasilnya akan muncul sendiri. Kemudian kita akan lanjut mencari meannya. Cari meannya rumusnya adalah sama dengan hasil dari FIXI ini ya, kita bagikan dengan hasil total frekuensi, jumlah frekuensi, kemudian kita enter saja nih, hasilnya 60,0682. Kita beri tanda warna merah ya teman-teman, warna merah, warna pink. Oke, baik, kita lanjut mencari median dan teman-temannya ini. Pertama-tama kita harus mencari 1/4 n nya dulu. Rumusnya adalah sama dengan, ini cara cepat ya, 1/2 dikalikan hasil dari n ini yang sudah kita cari tadi, langsung saja kita enter. Nah, sudah ketemu. Selanjutnya kita harus mencari frekuensi kumulatif yang mendekati hasil dari 1/2 n ini. Di sini 88 ya teman-teman hasilnya, maka kita ambil nilai mendekati yang berada di atasnya, yaitu 105. Ini ya, ketemu, kita beri tanda dulu, kita beri tanda warna kuning. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Kemudian kita lanjut mencari nilai PME. Rumus dari PME adalah sama dengan, kita ambil nilai interval kiri lurusan dari frekuensi kumulatif yang mendekati ini ya. Jadi kita ambil yang 59 nya, kemudian kita kurangi dengan 0,5, kita enter. Nah, hasilnya adalah 58,5. Panjangnya ini ya teman-teman, kita bulatkan saja menjadi 6. Kemudian CF nya adalah ini ya, frekuensi kumulatif yang berada di atas frekuensi kumulatif yang mendekati 1/4 N, jadi 85. Oke, frekuensinya adalah ini ya teman-teman, 20. Nah, kita lanjut mencari median. Rumus dari median yaitu sama dengan hasil dari PME ini dijumlahkan, kemudian buka kurung dulu dua kali. Setelah itu hasil dari 1/4 N. Nah, dikurangi hasil dari CF, kemudian tutup kurung, kita bagi dengan hasil frekuensi yang tadi frekuensinya adalah 20 ya teman-teman. Kita ketik saja karena ya seperti itu, kemudian tutup kurung, kita kalikan dengan hasil P ini, kita enter. Nah, hasilnya ketemu ya teman-teman, yaitu 59,4. Oke, lanjut, kita akan mencari PMO nya. Rumus dari PMO itu yang pertama adalah sama dengan, kita cari juga frekuensi paling besar, angka frekuensi paling besar. Ini frekuensi paling besarnya adalah 25 ya. Ini kita beri tanda dulu. Kita beri tanda warna dulu. Kita beri tanda warna hijau ya. Hijau. Oke. Oh ya, yang ini kita beri tanda juga ya teman-teman, supaya mudah juga. Nah, kita tadi warna kuning ya, tempat ini. Kemudian ini adalah hijau. Kita beri warna hijau. Oke, kemudian langsung saja sama dengan kita ambil nilai frekuensi kita ambil nilai interval paling kirinya, itu yang ini 53 ya teman-teman. Kemudian kita kurangi dengan 0,5, enter. Nah, hasilnya adalah 52,5. Panjangnya adalah masih 6 sama. Kemudian rumus mencari P1 itu sama dengan frekuensi yang paling besar tadi dikurangi dengan frekuensi yang berada di atasnya. 19. Kita enter saja. Hasilnya adalah 6. Kemudian P2 yaitu sama dengan frekuensi yang paling besar tadi dikurangi dengan frekuensi yang berada di bawahnya, yang ini 20. Kemudian kita enter, hasilnya adalah 5. Kemudian kita akan mencari modus. Rumusnya adalah sama dengan klik hasil PMO, kemudian kita jumlahkan, jangan lupa tutup kurung, buka kurung 2 kali dulu ya. Kemudian hasil dari P1 kita tutup kurung, kemudian dibagikan, lalu buka kurung lagi sama hasil P1. P1 6 dikurangi dijumlahkan dengan hasil B2 tadi 5. Kemudian kita tutup kurung 2 kali, kita kalikan dengan hasil P ya, hasilnya adalah 55,7727. Oke, selanjutnya kita akan lanjut mencari 1/4 N dari Q1. Rumusnya adalah sama dengan 0,25 dikalikan hasil frekuensi yang sudah kita cari, kemudian enter. Nah,
sama seperti sebelumnya, kita harus mencari frekuensi kumulatifnya. Di sini kita dapat 44. Jadi angka yang mendekati 44 berada di atasnya, ya ini ya teman-teman, berarti yang 60. Kita beri warna biru. Oke, yang ini juga kita beri tanda warna biru sama. Nah, kemudian lanjut mencari nilai P. Nilai P rumusnya adalah sama dengan interval kiri lurusan dari hasil FK yang mendekati 1/4 N ini, berarti 47 dikurangi 0,5. Kita enter, hasilnya adalah 46,5. Kemudian nilai P nya sama, masih 6. Lalu CF nya adalah ini ya teman-teman, 41, karena berada di atas FK yang mendekati hasil 1/4 N itu. Jadi kita ketik saja 41. Kemudian frekuensi lurusannya adalah 19. Oke, kita lanjut mencari Q1 nya. Rumusnya adalah sama dengan hasil dari P ini, dibuka kurung dulu, mohon maaf saya lupa. Hasil dari P, kemudian kita tambah, buka kurung lagi 2 kali, kemudian hasil dari 1/4 N ini dikurangi hasil dari CF. Kemudian kita tutup kurung, kita bagi dengan hasil F. Hasil F nya tadi 19 ya teman-teman. Kita tutup kurung, kemudian dikalikan dengan hasil P. Enter. Yes. Nah, hasilnya ketemu, yaitu 47,44. Kita langsung lanjut saja ya, mencari D7. Pertama kita harus mencari 7/10 N nya dulu. Rumusnya adalah sama dengan 0,7 dikalikan dengan hasil frekuensi, total hasil frekuensi yang sudah kita jumlahkan tadi, hasilnya adalah 123,2. Nah, sama, kita juga harus mencari frekuensi kumulatifnya. Di sini kita mendapatkan nilai 123,2. Jadi frekuensi kumulatifnya ini ya teman-teman, 125. Kita beri tanda juga warna ungu. Oke, sudah. Juga kita beri tanda. Oke, kita lanjut mencari nilai P. Rumusnya itu sama dengan interval kiri dari hasil frekuensi kumulatif lurusannya itu kan 65. Jadi kita klik saja 65 dikurangi dengan 0,5. Kita enter, hasilnya adalah 64,5. Panjangnya sama, masih 6. Kemudian CF nya adalah 105. Frekuensinya adalah 20. Oke. Kita lanjut mencari D7. Rumusnya adalah sama dengan hasil dari P ini dijumlahkan lalu buka kurung 2 kali lagi dengan hasil 7/10 N yang ini. Kemudian kita kurangi hasil CF, kita tutup kurung, kita bagikan dengan hasil F. Frekuensi hasil F nya tadi 20. Kemudian kita tutup kurung dan dikalikan dengan hasil P. Kita enter, hasilnya adalah 69,96. Kemudian kita mencari 23/100 nya. Sama dengan rumusnya adalah sama dengan 0,23 dikalikan dengan hasil frekuensi yang sudah kita cari tadi, kemudian kita enter. Ketemu ya teman-teman, ini hasilnya adalah 40,48. Kita lanjut mencari frekuensi kumulatifnya. Karena di sini kita mendapatkan angka 40,48, jadi frekuensi kumulatifnya adalah 41, karena 41 yang mendekati dan berada di atas angka 40,48. Kita beri warna, tanda warna abu-abu. Oke. Yang ini juga sama ya teman-teman. Kita beri tanda warna abu-abu. Kemudian lanjut mencari nilai B. Nilai B-nya yaitu sama dengan lurusan interval kiri dari FK ini 41 ya teman-teman. Kita klik, lalu kita kurangi dengan 0,5.
kita enter saja. Hasilnya adalah 40,5. Bagiannya 6 sama CF-nya berarti adalah 21, kemudian frekuensinya adalah 20. Ini ya teman-teman, frekuensinya lulusan ini 20. Lanjut, kita langsung lanjut saja mencari P23. Oke, rumusnya sama dengan kita buka kurung dulu. Hasil dari B ini kita klik, kemudian kita klik jumlah tambah, lalu buka kurung 2 kali, kemudian hasil dari 23/100 ini kita klik, kemudian kita kurangi dengan hasil CF. Kita tutup kurung, kemudian bagi dengan hasil F. Tadi frekuensinya adalah F-nya adalah 20. Kita tutup kurung, kemudian kalikan dengan hasil P. Nah, kita enter saja. Kalau muncul seperti ini, kalian klik saja yes. Nah, hasilnya sudah ketemu ya teman-teman. Hasilnya adalah 46,344. Baiklah. Oke. Sini saya akan paparkan. Jadi dari data ini hasil MEA-nya adalah 60,0682. Kemudian hasil median dari data ini adalah 59,4. Lalu modus dari data ini adalah 55,7727. Kemudian Q1 dari data ini adalah 47,4474. Kemudian D7 dari data ini adalah 69,96. Kemudian P23 dari data ini adalah 46,344. Ya, sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.